Selamat datang teman-teman di channel saya. Kali ini saya mau membahas mengenai platform yang namanya adalah SID. Jadi ya karena ada kerjaan terkait ini teman-teman, jadi saya sekalian bahas. Mungkin saja bisa berguna, tetapi karena saya bekerja di dunia pendidikan, khususnya sekolah, jadi ini kali ini pekerjaannya adalah kita mau mencoba menggunakan ini sebagai media untuk mempromosikan sekolah, sekaligus juga untuk menyimpan berbagai dokumentasi kegiatan pembelajaran maupun administrasi pembelajaran di dalam satu tempat. Nah, jadi ini platformnya namanya SID ya teman-teman ya. Bisa ya s.id seperti ini. Oke. Nah, kita langsung masuk ke sini. Nah, kita karena saya bekerja di lembaga pendidikan, jadi saya akan menggunakan akun belajar. Dan terkhususnya kali ini saya dapat akses untuk ke akun belajar kepala sekolah ya teman-teman ya. Jadi yang judulnya admin, tetapi kalau untuk guru juga bisa sama aja. Kita klik login atau register di pojok kanan atas ini teman-teman. Terus continue with Google. Nah, pilih akun belajar yang ingin digunakan. Oke, karena saya sudah pernah login sebelumnya, jadi ini akan langsung masuk. Tetapi kalau misalnya teman-teman yang baru pertama kali, mungkin ada rangkaian klik yang buat konfirmasi untuk masuk gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi tinggal di yes saja sampai dengan teman-teman udah masuk ke halaman ini. Nah, yang mau saya bahas ini adalah di bagian microsite-nya. Kita mau membuat sejenis microsite. Nah, jadi di sini sudah ada sudah ada yang jadi sih teman-teman. Tetapi saya mau jadiin contoh. Dan microsite kuotanya itu kalau untuk satu akun hanya 3 ya teman-teman ya. Nah, itu dia. Jadi saya mau create new nih. Education, pilihnya jenisnya, kemudian continue aja. Terus template-nya pilih yang basic aja teman-teman, karena kita masih bisa ngedit kok dalamnya nanti ya. Oke. Terus continue. Nah, namanya, karena saya misalnya mau buat contoh sekolah, dan saya udah siapin beberapa gambar di sini teman-teman tuh, ya. Nah, ini logo sekolahnya nih, contohnya teman-teman, ini di generate pakai AI semuanya ya. Saya misalnya mungkin Academy of Reason. Sorry, Academy of Reason boleh di spasi kalau namanya teman-teman ya. Oke, lalu yang biolinknya ini kita masukin Academy of Reason juga, tapi nggak usah pakai spasi, karena biasanya kalau buat nama website itu, buat URL-nya itu kita tuh nggak bisa pakai spasi, mungkin hanya bisa pakai underscore gitu ya, atau pakai yang lain lah gitu ya. Academy of Reason, oke sudah. Nah, kalau dia sudah tercentang hijau seperti ini, artinya URL-nya bisa digunakan teman-teman gitu ya, artinya dia unik gitu ya, karena URL itu dia harus unik. Oke, jadi saya finish dan kita akan masuk ke menu editing pastinya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nih gitu ya. Oke, hal yang pertama akan saya lakukan di sini tuh sebenarnya ada banyak sekali komponen ya, hanya beberapa sih, ada profile, first link, second link, last link, horizontal link. Ini karena kita akan mulai dari awal banget, akan saya hapus semua teman-teman. Ini dia. Oke, kosong banget gitu ya ceritanya ya. Nah, jadi saya akan mulai dari komponen yang namanya profile. Nah, ini dia profile. Oke, kan balik lagi kan. Nah, ini nama sekolahnya aja nih misalnya teman-teman ya, Academy. Di sini teman-teman bisa melakukan berbagai konfigurasi, misalnya teksnya mau dimiringin tapi di blok dulu kayak gini ya teman-teman, miring, terus bold buat tebelin gitu ya. Ini oke. Nah, lalu jenis fontnya juga bisa dipilih kok gitu ya, misalnya saya pakai ini gitu. Oke. Lalu ini ukuran teksnya gitu, bisa normal, small, customnya mungkin bisa kayak ya, kita pengen ukuran berapa, 24 mungkin gitu kan. Sorry, ini udah lebih buat 24 terlalu besar, 16 misalnya gitu ya. Oke, ini terlalu kecil, jadi saya pakai yang default normal saja. Terus ini adalah warna, sepertinya ini warna daripada latar belakangnya nih. Oke, profile description-nya tuh, yang ada tulisan your bio description here gitu kan, misalnya berdiri pada tahun, ya ini deskripsi singkat sekolahnya dulu lah ya teman-teman, pada tahun 2025, karena kita baru dirikan hari ini nih sekolah ini. Oke, ini add image cover, ini nanti akan jadi halaman cover gitu ya, sama kayak Facebook ya teman-teman, pastilah kalau yang pakai Facebook mah pasti ngerti lah ya gitu kan. Oke. Nah, di sini ada beberapa gambar bawaan, tapi kalau kita mau upload pakai gambar kita juga bisa, dan kebetulan saya udah siapkan juga. Di bagian download ini contoh gambar. Wah, ini artinya saya besarin dulu. Saya mau pakai ini nih buat jadi cover image-nya ya, teman-teman ya.
Nanti kita akan disuruh crop. Nah, ini croppingnya nih bisa kita ganti sesuka hati mau sebesar apa. Kalau saya ambil kayak gini aja, terus saya crop. Oke, kali ini halaman covernya sudah berubah. Nah, kemudian yang untuk yang ini tuh kita bisa ganti dengan, kalau misalnya itu adalah tentang profil teman-teman ya bisa pakai foto teman-teman yang close up. Nah, tapi kalau saya kan ini kan kayak sekolah ya teman-teman ya, jadi saya upload ini nih logo sekolah yang saya bikin, saya generate pakai AI. Dia akan ke halaman cropping lagi. Ini agak saya kecilin ya. Jadi seperti ini, sedikit lagi sampai ngepas. Oke. Nah, ini dia. Oke, nah lalu kita ke bagian selanjutnya teman-teman. Jadi ini profile ya, silakan teman-teman kalau mau berkreasi lebih lanjut tentang teks-teksnya gitu ya, silakan dilanjutkan. Oh ya, kalau untuk mengganti gambar tuh ada tanda pensil di sini teman-teman. Kita tinggal pilih change, atau kalau kita delete berarti nanti kosong lagi. Sama juga dengan yang ini, gitu ya. Kalau kita klik, maka ada tulisan change atau delete. Gitu. Oke. Nah, ini saya buat dia scroll ke atas, jadi nggak terlalu ribet ya, nggak terlalu rame, karena itu buat editing. Nah, sekarang saya ke komponen yang lainnya. Misalnya sekarang saya mau komponen namanya apa ya? Misalnya maps deh, sekarang maps teman-teman. Oke, nah nih boleh nih. Gitu. Jadi maps ini buat nyertakan alamat sekolah kita misalnya gitu. Nah, biasanya saya kasih nama sekolahnya lah, SD apa gitu. Nah, ini saya ngasal aja ya teman-teman ya, misalnya dia di India nih ceritain. Oke, dia akan langsung ngasihkan mapnya lengkap. Tuh, sama tempat-tempatnya, namanya sampai addressnya juga. Nah, dia akan muncul di microsite kita tuh kayak gini. Gitu. Nah, terus kalau misalnya kita nggak mau langsung tampil kayak gini, kita bisa aktifkan yang namanya spoiler ini teman-teman. Nah nih, spoiler ini seolah kayak tombol yang kalau kita klik baru memunculin si mapnya. Gitu. Spoiler kita kasih label, misalnya alamat sekolah gitu ya, atau school address deh. Nah seperti itu. Ikonnya juga bisa kita pilih. Jadi misalnya ini kan nanti ada icon nih teman-teman di spoilernya nih, harusnya di sebelah kirinya ini ya. Tuh. Jadi misalnya saya pilih ikonnya tuh ya, kalau nggak pakai emoji kita upload lagi pakai misalnya logo sekolah lagi nih. Akan disuruh cropping lagi. Nah seperti ini aja. Saya langsung aja teman-teman karena contoh ya. Nah itu dia. Oke. Terus button colornya ini buat warna tombolnya teman-teman. Mau warna pink mungkin gitu ya. Seperti itu. Nah lalu ini sudah maps untuk mapsnya. Sekarang saya ke komponen lain. Ini saya naikin lagi dulu biar nggak terlalu rame. Misalnya sekarang, oh ya, pertama berarti kita mau bikin yang namanya kurikulum vitae, kepala sekolah nih teman-teman. Oke. Nah ini nanti bisa jadi profil ya. Misalnya nama kepala sekolahnya Napoleon nih. Terus ya adalah principal. Nah emailnya misalnya napoleon@gmail.com. Nah, fontnya misalnya ngasal lah ya teman-teman ya. Oke, ini semua fiktif aja teman-teman karena contoh ya, addressnya misalnya Pontianak deh atau jalan apa gitu ya. Rapi saja. Nah, summary ini ceritakan misalnya saya bekerja di sekolah ini pada mulai tahun 2025. Moto saya adalah bla bla bla, silahkan dilengkapi teman-teman. Nah, bahkan di sini ada yang namanya buat working experience, bisa namakan pengalaman kerja di mana aja. Ini silahkan dieksplorasi aja ya teman-teman ya, gampang kok itu. Tinggal dicoba-coba aja. Kalau nggak sesuai udah buang nih, pakai tanda tong sampah ini. Tuh, gitu ya. Education juga. Education tuh biasanya ini riwayat kita. Tuh. Terus skill, nah, mungkin berbahasa Inggris atau apa semacamnya, programming gitu ya. Nah ini tombol spoiler nih teman-teman. Jadi misalnya ini adalah principles profile gitu. Oke, terus button kalian saya samain deh warna pink tadi deh, biar enak seragam gitu ya. Itu dia. Ya terus kalau gambar mau diganti sama nih, tinggal pilih upload image. Misalnya saya ambil ini.
Nah, misalnya saya mau ambil spotlight bagian wajahnya aja kayak gini. Nah, jadi nah, seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Sudah jadi juga, scroll ke atas biar nggak terlalu rame. Nah, untuk mengganti posisinya teman-teman, misalnya maunya address sekolah dulu di atas, habis itu baru principal profile, bisa nih tinggal tarik aja nih, naikkan di sini nih. Taruh ke bawah dan lepas, tuh bakal pindah ya. Ini juga, tuh sama, akan seperti ini lagi. Komponen berikutnya yang mau saya bahas itu adalah nah, misalnya kita mau kasih pembatas nih di bawah ini kayak garis-garis gitu, itu bisa. Tapi sekarang misalnya saya pakai teks dulu atau ini dulu link ya teman-teman ya. Jadi link ini kita bisa ngasih link. Ini kan SID kita ini kan adalah sebagai rumah besarnya nih. Nanti SID daripada karena sekolah, terus nanti mungkin kita bisa selipin SID daripada guru-gurunya itu nanti ke sini. Jadi ketika orang masuk ke sekolah, mereka bahkan bisa langsung sekalian juga mengakses yang punya guru gitu. Jadi tanpa harus berbagi link-link lagi gitu. Jadi satu tempat udah bisa diakses semua gitu. Nah, dan kebetulan saya tuh ada bikin SID satu lagi, tapi itu masih kosongan buat contoh aja kita selipin ke dalamnya ya teman-teman ya. Nah, ini microsetnya tadi itu kan ada 3 dan nih. Ini yang sekarang udah jadi, ini yang barusan kita bikin Academy of Listen. Nah, ini Boni. Boni ini tuh adalah anggaplah dia seperti guru lah ya teman-teman ya. Ini kita buka. Tuh, ini masih kosongan ya. Nah, cara ngeditnya sama kok nanti gitu ya. Cuman ini buat guru misalnya. Nah, kita masukinnya itu di bagian link ini teman-teman. Di kursor saya ini kita klik kanan, kita copy link address, kita masukin ke SID-nya kita. Yang di sini nih, tuh. Nah, gitu dia, di Kompas aja. Nah, terus ini misalnya ya kata sambutan lah misalnya ya. I'm Bonnie gitu ya. Misalnya saya guru kelas berapa gitu, bla 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 gitu ya. Nah, lalu button colornya bisa dikasih pink gitu. Oke. Ini bisa rata kiri kanan juga gitu ya. Nah, terus misalnya gambarnya nih. Nah, sama, kita mau kasih gambarnya itu adalah yang perempuan misalnya. Ini akan di cropping. Nah, kayak gini deh misalnya ya. Oke, tuh jadi, nah itu dia. Atau mungkin namanya aja sih kali isinya, Boni, namanya doang. Tuh kan tampak seperti ini gitu ya. Kita scroll ke atas, kita tarik ke bawah misalnya, dia akan ke bawah. Nah, untuk misalnya kita mau kasih teks nih di tengah-tengah gitu ya teman-teman ya, itu bisa kita pakai komponen yang namanya teks tadi. Tuh, ini dia. Oke, misalnya saya mau bikin our teachers. Tuh, seperti ini dia, our teachers gitu ya. Terus teksnya arsivo. Istilah dia large gitu. Sedikit. Terus saya taruh di sini sebelum gunung. Tuh, seperti ini dia. Kalau kita mau tambah titik 2 deh misalnya, biar agak tampak kayak gini. Nah, terlalu besar. Small, normal aja, normal. Alright. Sudah kita naikkan. Nah, kita bisa selipin sampai beberapa teman-teman. Jadi komponennya itu batasannya sih kalau di sini kelihatannya 50 ya teman-teman ya. Nah, mungkin kalau guru kita itu sampai lebih dari 50, itu saya nggak tahu lagi bakal kita harus ngapain gitu ya. Tapi ya seperti itulah, kita bisa masukin komponennya maksimal tuh 50. Karena ini gratis dan nanti pasti ada iklannya juga gitu ya. Nah, minimal ya kita bisa menikmati fitur gratisnya gitu ya. Ini 50 komponen udah cukup kok. Mungkin biasanya di satu sekolah itu ada sampai 20 atau 30 guru aja ya. Nanti kita tinggal hitung aja nih. Kita bisa nambahin SID sampai berapa lagi gitu. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Jadi berikutnya kita bisa menambahkan divider. Divider ini kayak garis ya Bapak Ibu. Kita bisa pilih jenisnya, saya kasih misalnya border. Nah, jadi dividernya ini misalnya kalau sudah saya tarik ke bawah, dia tuh seolah kayak pembatas, kayak garis pembatas gitu ya. Nah, kita juga bisa nambahin kayak foto galeri gitu Bapak Ibu. Misalnya itu kalau image itu biasanya hanya satu, sedangkan kalau image slider itu dia bisa kayak geser-geser. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Saya mau ngasih gambar ini yang pertama, tinggal kita upload aja. Banyak-banyak uploadnya sih ya Bapak Ibu ya, buat spoilernya gitu.
Terus teman-teman juga bisa pakai, ya ini maksimalnya sampai 10 foto sih kalau slider kayak gini ya. Ini dia, saya crop juga. Tuh, kan? Nah, karena ini sudah, saya coba image saya taruh di bawah sebelum divider dan setelah school address. Dia akan muncul kayak gini, dia kayak galeri sekolah gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita mau kasih tombol, berarti tinggal aktifkan ini spoilernya, teman-teman. Tuh, misalnya ambillah namanya school library, gitu. Ikonnya ya mungkin ikon sekolah lagi deh misalnya gitu ya. Tuh ya. Nah ini crop buttonnya sama, dikasih aja samain misalnya gitu ya kan. Oke, ingat kita bisa ganti-ganti font ya Bapak Ibu ya, teman-teman silakan dikreasikan aja gitu ya. Ya tuh jadi bisa buat kayak gini, kalau kita klik tuh baru muncul slidernya. Tapi kalau nggak mau kayak gitu, ya berarti spoilernya yang dimatiin tadi tuh, dia akan langsung muncul aja. Nah kayak gini nih, tergantung teman-teman suka seperti apa tampilannya. Ini kan kita kreasin aja gitu ya. Oke. Nah our teachers itu bisa nanti tambah-tambahin beberapa SID yang guru-gurunya sudah buat. Nah berikutnya saya mau kasih divider lagi misalnya nih, karena saya mau bikin bagian selanjutnya nih, gitu ya. Ini saya kasih border tadi. Oke, sudah saya tarik ke bawah setelah guru nih, setelah guru. Nah, kita bisa nambahkan namanya horizontal link. Tuh, horizontal link ini isinya tuh kayak kayak tombol gini, ada Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube dan Discord gitu ya. Nah, kalau saya akan coba nih, saya udah siapin nih beberapa tab ya, ada tab Instagram, ada tab YouTube, ada Facebook gitu ya. Nah, saya mau pakai 3 aja deh. Twitternya saya hapus dulu, ya bisa kita buang sesuaikan dengan yang kita punya aja teman-teman. Nah, Discordnya juga saya buang. Oke, untuk Facebooknya misalnya nih, gitu kan? Saya udah buka profile saya nih ceritanya. Saya tinggal copy bagian sini aja. Nah, terus bagian URL sini, terus saya masukin nih ke sini. Ini saya copy. Terus untuk di Instagramnya sama, buka profile gitu kan, ambil ininya, copy, terus masukin ke microsetnya tadi. Nih, YouTube-nya juga sama gitu ya. Nah, cuman YouTube agak sedikit beda nih. Buka YouTube-nya dulu, show channel-nya dulu. Terus ini, nah kita klik selengkapnya di sini. Kalau bagi teman-teman yang udah punya channel udah pasti tahu lah ya gitu kan. Saya copy aja, masukin di sini. Itu dia. Nah, kan sudah nih gitu kan. Oke, ini saya naikkan terus saya taruh ke paling bawah. Tuh dia akan muncul di bawah sini. Gitu ya. Setelah guru-guru mungkin ya, karena ini kan saya bikin satu sebagai contoh aja biar videonya nggak terlalu panjang ya teman-teman ya. Nah berikutnya kita bisa mentautkan Google Drive juga sih teman-teman. Misalnya kita ada simpan sebuah dokumen gitu ya, karena dia nggak bisa langsung buka dari website microsite ini, ya itulah salah satu kekurangannya. Jadi kita hanya bisa mentautkan dia ke dalam suatu file yang memang bisa dibuka ya, tapi pun di settingan Google Drive-nya harus dibuat open gitu ya, anyone with the link lah kalau settingannya itu saya ingat ya. Oke, saya add new component link. Terus nih, saya udah siapkan nih nama drive-nya nih, misalnya dokumen sekolah. Kita klik kanan aja, kita bagikan. Nah ingat di bagian sini misalnya nih, tuh ini kan dibatasi nih, siapa saya yang dipilih bisa gitu kan. Oke, lagi diperbarui. Nah ini kan pelihat misalnya, oke bagusnya sih pelihat aja ya, jangan dokumen, jangan editor, kan yang editor nanti tetap kita gitu, dia perubahannya biar di show aja. Nah, kita klik kanan bagikan, terus salin link, bagikan ke sini teman-teman, seperti ini. Nah namanya nanti misalnya dokumen sekolah gitu. Iya tuh ya kan, terus button colornya pink juga mungkin gitu kan. Oh ya, di sini ada button efek lupa sih, dia cuman kayak efek gitu sih. Tuh, bisa bounce, bisa shake, ya. Ini saya ratakan kanan gitu, dokumen sekolah. Nah, karena ini dokumen yang bersifat drive gitu kan, saya upload image, saya kasih ikon drive deh gitu. Ini saya udah siapin di sini. Oke, bentuknya drive. Jadi ini, keep.
Tuh, udah. Ini dia gitu ya. Nah, terus tinggal kita atur deh posisinya mau di mana ya. Oh, sorry, sebelum. Nah, itu dia. Atau ya karena ini nggak selaras ya. Misalnya school dokumen ya. Itu dia. Setelah itu addressnya tadi maaf ada kurang huruf, karena bahasa Inggrisnya nggak terlalu gimana sih, masih pakai kunci jawaban juga lulus ya. Oke, nah itu ini kan sudah ya. Nah, oke, sekarang kita mau coba nih buka hasilnya seperti apa. Tinggal kita klik kanan ini aja nih yang di atas ini teman-teman. Nah, terus kita coupling address, terus kita buka profile baru. Ya, anggaplah kita open guest profile lah ya teman-teman ya. Kita coba buka, kita salin linknya aja, kita buka. Nah, kan memunculkan apa yang sudah kita bikin tadi gitu ya. Nah, ini nih iklannya nih teman-teman nih. Kita nggak akan pernah lepas dari iklannya teman-teman ya. Selama kita ada internet gitu teman-teman. Tapi kalau kita matiin internet, kita nggak bisa buka SID-nya gitu ya. Jadi gimana dong? Kita buka aja iklannya, apa-apa. Ya, barangkali kita minat gitu kan. Oke, itu dia. Nih, jadi principal profile akan muncul apa yang kita isi gitu kan. Terus school address tuh muncul mapnya juga. Tapi ini tadi cuman coba-coba ya teman-teman ya. Teman-teman silakan masukin alamat sekolahnya yang sesuai aja deh gitu ya. Terus school dokumen tadi, nah ini sekali kita klik kita pasti akan dimasukkan ke dalam Google Drive tadi gitu. Nah, cuman tadi saya belum isi ya teman-teman ya. Dokumennya belum saya isi sama sekali. Jadi silakan di-upload aja ke folder itu, maka apa yang teman-teman upload ke situ akan muncul di sini nantinya gitu. Misalnya teman-teman ingin menunjukkan dokumen akreditasi sekolah gitu ya, atau mungkin izin operasional dan lain semacamnya seperti itu. Oke, ini saya close lagi. Terus nah ini tadi galerinya tuh teman-teman bisa nambahin sampai 10 gitu ya, masukkanlah mungkin gambar-gambar program-program sekolah teman-teman gitu ya. Oke, terus ini gurunya nih. Nah, ini kita pengen coba nih teman-teman. Jadi ketika kita klik si gurunya ini, kita akan masuk ke SID-nya guru tadi gitu. Nah kan, jadi kalau kita masukin semua guru ini, kita langsung buka dari sekolah, kita udah bisa mengakses semua yang punya guru-guru juga gitu. Nah ini, terus tadi horizontal linknya, ketika klik Facebook akan muncul profil Facebook. Nah, cuman tadi masalahnya Facebook saya itu saya kunci teman-teman. Jadi teman-teman harus atur profil daripada Facebook sekolahnya dibuka dulu begitu ya. Nah, lalu Instagramnya sih memang open lah di public gitu ya. Oke, tuh ini dia. Terus nanti YouTube, nah, misalnya dia akan muncul YouTube sekolahnya teman-teman juga nih, gitu. Itu dia. Oke, ini BTW ini channel saya teman-teman ya. Boleh sih kalau misalnya mau nambah subscribe gitu ya. Tuh, ada musiknya lagi. Keras lagi, sorry ya. Nah, lanjut. Seperti itulah ya teman-teman ya. Untuk SID ini ya sebenarnya lebih kepada kita berkreasi seperti apa sih nantinya gitu ya, bisa lebih menarik lagi. Oh ya, ada satu hal yang saya lupa teman-teman. Ini kan di belakangnya banget kan kayak kosong banget nih teman-teman. Mungkin teman-teman bosan lah lihatnya. Kita bisa atur di bagian setting ini, terus agak ke bawah dikit ya. Nah nih background image gitu ya. Kita bisa ganti kok. Nih ini ada yang bawaan, dia biasanya kayak gambar gradient gitu aja. Kita bisa upload. Misalnya saya mau kasih gambar latar belakang sekolah. Tuh, ini contoh aja teman-teman ya. Tuh, akan muncul seperti ini kan. Tuh, latar belakangnya apa. Save change, jangan lupa. Karena di bagian setting ini kita harus save change-nya. Kita balik ke komponen, kita copy address lagi. Terus kita ke guest profile lagi buat cek lagi nih. Rubah nggak dia kan. Oke, kita tunggu agak sedikit loading. Tuh, iklannya muncul lagi. Nah itu ya teman-teman, jadi kan sudah berubah tuh gitu ya. Ini dia. Oke, sampai di sini dulu sepertinya ya teman-teman ya yang saya sampaikan mengenai penggunaan SID ini ya. Selain daripada untuk promosi sekolah dan tadi untuk menyimpan berbagai dokumen sekolah tetapi pun ditautkan dengan link gitu ya. Bisa juga sih kalau tadi kita lihat kan mungkin ada kayak bisnis atau apa gitu ya, itu mungkin bisa teman-teman jelajahi lebih jauh lagi gitu ya. Cuman yang saya jelaskan ini berkaitan dengan pekerjaan saya aja di sekolah gitu ya. Oke, dan ini buat teman-teman juga sih yang lagi coba praktek gitu ya, kemarin kita ada sempat
mengadakan semacam BIMTEK gitu sih ya. Ya kegiatan lah gitu ya, yang diikuti oleh teman-teman guru juga, ya barangkali nanti ilmunya bermanfaat lewat sini. Karena kalau kita misalnya tutorial satu persatu bisa aja teman-teman, tapi yang tutor itu kehabisan energi gitu ya. Oke, jadi sampai di sini dulu videonya teman-teman. Like jika suka, dislike jika tidak suka, komentar jika ada pertanyaan silakan gitu ya. Oke, sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya kalau masih ada yang akan dibahas, dan terima kasih.